Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Alena Jila Supwa Suwandi dengan NPM 195060151, Adinda Nala Pusparizkia dengan NPM 205060044, Dinda Akmalia Algifari dengan NPM 205060069, Radiska Galuh Andira dengan NPM 205060057, Sabila Tiara Fikri dengan NPM 205060077, Tiara Lisnawati dengan NPM 205060078, Winnie Duwiria dengan NPM 205060060. Di sini kami akan mempresentasikan tentang host dan pencapaian literasi sains. Pengertian high order thinking skill atau HOTS. High order thinking skill merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran pengajaran dan penilaian. Menurut Saputra tahun 2016 halaman 91, HOTS atau High Order Thinking Skill atau yang sering disebut sebagai kemampuan keterampilan atau konsep berpikir tingkat tinggi merupakan suatu konsep reformasi pendidikan berdasarkan pada taksonomi Bloom yang dimulai pada awal abad ke-21. Konsep ini dimasukkan ke dalam pendidikan bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi revolusi industri. Pada abad 21 ini, sumber daya manusia diharapkan tidak hanya menjadi pekerja yang mengikuti pemerintah, tetapi memiliki keterampilan abad ke-21. High order thinking skill ini di dalamnya meliputi kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Tujuan utama dari high order thinking skill ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir kreatif dan memecahkan suatu masalah menggunakan pengetahuan yang dimiliki serta mengambil keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks. Menurut Saputra tahun 2016, halaman 91 dan 92. B. Makna berpikir dalam pembelajaran konstruktivis. Dalam konteks pembelajaran, kegiatan berpikir memegang peranan yang sangat penting di dalam membangun pengetahuan atau kognisi. Menurut pandangan konstruktivisme yang dimotori oleh Vygotsky dan Piaget, proses pembentukan struktur mental atau kognitif akan efektif jika dilakukan sendiri oleh peserta didik melalui sejumlah keterampilan berpikir. Pada dasarnya, setiap orang memiliki skema. Skema ini merupakan kerangka kognisi yang mempresentasikan ide atau gagasan atau persepsi yang mendasari proses berpikir. Skema ini selalu berkembang sejalan berlangsungnya proses berpikir dan bertambahnya pengalaman seseorang. Piaget menjelaskan berkembangnya proses berpikir dapat dilakukan melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan proses pengintegrasian pengalaman baru ke dalam struktur yang telah ada. Asimilasi terjadi jika ciri-ciri pengalaman baru cocok dengan ciri-ciri struktur kognitif yang telah ada. Bila ciri-ciri pengalaman baru ini tidak cocok dengan ciri-ciri struktur kognitif yang telah ada, maka peserta didik dapat melakukan akomodasi. Nah, akomodasi ini merupakan sesuatu yang membangun struktur baru atau permodifikasian struktur lama sehingga cocok dengan pengalaman baru. Diperlukan proses berpikir yang seimbang antara asimilasi dan akomodasi. Bila akomodasi lebih dominan dibanding asimilasi, maka struktur kognitif yang terbentuk banyak tetapi kualitasnya rendah atau pengetahuannya luas tetapi tidak mendalam. Sebaliknya, bila asimilasi lebih dominan dibandingkan akomodasi, maka struktur kognitifnya sedikit
tetapi memiliki kualitas yang tinggi atau pengetahuannya terbatas tetapi mendalam. Vygotsky meyakini perkembangan struktur kognitif seseorang, baik melalui asimilasi atau akomodasi, dipengaruhi oleh interaksi sosial. Menurut Vygotsky, setiap peserta didik memiliki dua tingkat perkembangan yang berbeda, yaitu tingkat perkembangan faktual atau yang dimiliki sekarang dan tingkat perkembangan potensial atau yang belum dimiliki tetapi akan dapat dimiliki setelah melakukan interaksi. Zona di antara tingkat perkembangan faktual dan potensial ini disebut dengan zona perkembangan terdekat. Peserta didik dapat mencapai tingkat perkembangan potensial dengan baik jika interaksi sosial berupa bantuan pada daerah atau zona perkembangan terdekat. Bantuan ini perlu dirancang dalam kerangka proses berpikir yang berkualitas agar menghasilkan struktur kognitif yang berkualitas pula. Ya, pengertian literasi sains. Literasi sains atau sains literasi LS berasal dari gabungan dua kata Latin, yaitu literatus, artinya ditandai dengan huruf, melek huruf, atau berpendidikan dengan saintis, yang artinya memiliki pengetahuan Program for International Student Assessment, atau PISA, mendefinisikan literasi sains secara lengkap sebagai pengetahuan sains individu dan penggunaan pengetahuan untuk mengidentifikasi pertanyaan, mendapatkan pengetahuan baru, menjelaskan fenomena sains, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang berkaitan dengan sains. Memahami karakteristik sains sebagai bentuk pengetahuan dan pendidikan manusia, kesadaran tentang bagaimana sains dan teknologi membentuk kepribadian yang intelektual dan lingkungan budaya. Kesediaan untuk terlibat dalam fenomena yang berkaitan dengan sains dan ide-ide sains sebagai warga yang reflektif. JMC tahun 2013. Pengetahuan sains individu merupakan pengetahuan yang dimiliki individu sebagai manusia. Pengetahuan ini tidak hanya pengetahuan tentang fakta-fakta, nama-nama, dan terminologinya. Pengetahuan yang dimaksud lebih kepada pemahaman tentang konsep-konsep sains yang esensial, keterbatasan pengetahuan sains, dan hakikat sains sebagai aktivitas manusia. Pengetahuan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh inkuiri ilmiah, menyiratkan pengetahuan sains dan juga aspek ilmiah dari topik tertentu. OECD tahun 1999. Adapun kategori literasi sains dijelaskan pada tabel berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dimensi kategori literasi sains. Pada abad ke-21 ini, kemajuan sains dan teknologi di berbagai negara semakin pesat. Kunci dari kemajuan tersebut diantaranya kualitas pendidikan sains yang diterapkan dalam pembelajaran di masing-masing negara. Pendidikan sains menjadi pondasi yang sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan National Research Council dalam Rusilowati pada tahun 2013, pendidikan sains membangun siswa untuk berpikir dalam memahami fenomena atau kejadian alam dengan metode ilmiah seperti yang dilakukan ilmuwan. Menurut Cipeta, Filman, and Senta pada tahun 1991, dalam A Method to Quantify Major Themes of Scientific Literacy in Science Textbooks, menyatakan bahwa terdapat 4 kategori literasi sains, yaitu yang pertama, sains sebagai batang tubuh pengetahuan atau a body of knowledge, di mana sains menyajikan fakta, konsep, prinsip, hukum, hipotesis atau dugaan sementara, teori, model, dan meminta peserta didik untuk mengingat pengetahuan atau informasi yang didapatkan, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Yang kedua, sains sebagai cara untuk menyelidiki atau way of investigating, di mana sains mengharuskan peserta didik untuk menjawab pertanyaan melalui penggunaan materi, grafik, tabel, dan lain-lain. Mengharuskan peserta didik untuk membuat kalkulasi atau perhitungan, mengharuskan peserta didik untuk menerangkan jawaban, dan melibatkan peserta didik dalam eksperimen atau aktivitas berpikir.
Yang ketiga, sains sebagai cara berpikir atau way of thinking. Dengan adanya sains, maka menggambarkan bagaimana seorang ilmuwan melakukan eksperimen, menunjukkan perkembangan historis dari sebuah ide, menekankan sifat empiris dan objektivitas ilmu sains, mengilustrasikan penggunaan asumsi-asumsi, menunjukkan bagaimana ilmu sains berjalan dengan pertimbangan deduktif dan induktif, memberikan hubungan sebab dan akibat, mendiskusikan fakta dan bukti, serta menyajikan metode ilmiah dan pemecahan masalah. Yang keempat, interaksi sains teknologi dengan masyarakat atau Interaction of Science, Technology and Society yang menggambarkan kegunaan ilmu sains dan teknologi bagi masyarakat, menunjukkan efek negatif dari ilmu sains dan teknologi bagi masyarakat, mendiskusikan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan ilmu sains atau teknologi, menyebutkan karir-karir dan pekerjaan-pekerjaan di bidang ilmu dan teknologi. Dilihat dari begitu pentingnya untuk dikuasai dan dimiliki oleh peserta didik, memberikan sebuah gambaran betapa kemampuan literasi sains ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar, terutama bagi seluruh stakeholder yang terkait dalam pendidikan sains. Literasi sains memandang pentingnya keterampilan berpikir dan bertindak yang melibatkan penguasaan berpikir dan menggunakan cara berpikir yang saintifik dalam mengenal dan menyikapi isu-isu sosial. Literasi sains penting bagi peserta didik untuk memahami lingkungan, kesehatan, ekonomi, sosial modern, dan teknologi. Dalam membangun dan mengembangkan kemampuan literasi sains, guru dapat mengimplementasikan pembelajaran yang berorientasi pada siswa aktif dalam memahami dan mengaplikasikan suatu konsep yang telah dipelajari untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami oleh peserta didik pada kehidupan sehari-hari. D. Aspek literasi sains. Organization for Economic Cooperation and Development atau disebut OECD pada tahun 2018 dalam studinya di PISA memformulasikan kompetensi literasi sains mencakup menjelaskan fenomena sains secara ilmiah, merancang dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah, serta menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah. 3 kompetensi sebagai indikator literasi sains tersebut berkaitan dengan jenis pengetahuan, level kognitif, dan cakupan konteks. Pada 3 jenis pengetahuan tersebut juga dibedakan sesuai levelnya, ada level rendah, level sedang, dan level tinggi. Nah, level rendah ini merupakan kemampuan menyebutkan fakta atau konsep sederhana, sedangkan level sedang mencakup kemampuan menggunakan pengetahuan konseptual untuk menjelaskan fenomena. Dan di level tinggi itu meliputi kemampuan menganalisis informasi kompleks, mensintesis bukti, melakukan evaluasi, dan merancang penyelesaian masalah. Literasi sains ini sebenarnya mirip dengan kecakapan hidup atau life skill karena cakupan dalam literasi sains merupakan integrasi ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Karena itu, secara umum literasi sains dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami sains selalu menerapkannya dalam kehidupan nyata, sehingga dapat berperilaku bijaksana baik bagi pribadi maupun anggota masyarakat. Nah, dalam konteks pembelajaran sains, agar memiliki literasi sains, siswa tidak cukup hanya memahami konsep dan proses sainsnya saja, melainkan harus diberikan kesempatan untuk terlibat aktif menerapkannya dalam kasus-kasus yang nyata. Jadi, siswa yang pintar seperti biologi, kimia, fisika, tetapi tidak mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari secara bijaksana, berarti belum memiliki literasi sains. Selanjutnya yaitu merancang pembelajaran dan penilaian HOTS dan literasi sains. Pembelajaran dan penilaian merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam perancangannya. Proses pembelajaran dan penilaian mengacu pada sesuatu yang akan dicapai. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, sesuatu yang harus dicapai peserta didik diformulasikan dalam bentuk kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan ukuran minimal kompetensi yang wajib dicapai oleh peserta didik. Karena ukuran minimal, maka kompetensi dasar tidak dapat dikurangi, tetapi dapat dinaikkan sesuai kondisi satuan pendidikan. Tidak semua kompetensi dasar dalam standar isi yang telah ditetapkan oleh pemerintah menuntut berpikir tingkat tinggi dan literasi sains. Sudah disusun dengan hierarki rendah ke tinggi, sesuai karakteristik materi.
tingkat perkembangan peserta didik, serta peluang keterpenuhan sumber daya yang tidak ada di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Guru sebelum mengembangkan perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian, pertama kali yang harus dilakukan adalah menganalisis. Perkenalkan, nama saya Alena Jela dengan NPM 195060151. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas di mana tidak ada algoritma yang telah diajarkan yang membutuhkan justifikasi atau penjelasan dan mungkin mempunyai lebih dari satu solusi yang mungkin. Ada 3 indikator untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu yang pertama ada menganalisis. Yang pertama menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstruktur informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya. Lalu yang kedua, mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. Yang ketiga, mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan. Lalu selanjutnya ada mengevaluasi. Yang pertama, memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, dan metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Lalu yang kedua, membuat hipotesis, mengkritik dan melakukan pengujian. Dan yang ketiga, menerima atau menolak suatu pertanyaan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir ada mengkreasi. Yang pertama, membuat generalisasi suatu ide atau cara pandang terhadap sesuatu. Yang ketiga, merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, mengorganisasikan unsur-unsur atau bagian-bagian menjadi struktur baru yang belum pernah ada sebelumnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.